Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Fitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah sudah masuk pertemuan ke-10 ya untuk dasar pemrograman Java. Untuk pertemuan ke-10 ini sebenarnya kita akan melanjutkan untuk latihan ya dari materi pertemuan 9, yaitu mengenai perulangan atau looping. Nah, sebelumnya ya kita sudah di pertemuan ke-9 ya sudah mencoba membuat contoh ya dari masing-masing perulangan seperti perulangan will ya, kemudian dual ya, kemudian for loop ya. Nah, pada pertemuan ke-10 ini ya kita akan mencoba latihan. Ada 3 latihan yang akan kita lakukan. 1, menampilkan perulangan bilangan 10 sampai 1, kemudian bilangan ganjil 1 sampai 19, kemudian yang ketiga adalah bilangan genap 2 sampai 20. Untuk latihan ini kita akan buat tutorialnya menjadi 3 sesi ya. Sesi yang pertama yaitu output bilangan 10 sampai 1. Nah, untuk program ini kita akan buat 2 versi. Yang pertama kita akan buat versi statis ya. Kita akan membuat codingnya statis ya. Yang kedua kita akan buat programnya dinamis ya. Dinamis kita akan memanfaatkan menggunakan fitur input keyboard ya. Jadi dia dinamis ya, bisa berubah-ubah nilainya ya, tergantung berapa angka yang kita inputkan ya, begitu. Jadi ada 2. Langsung saja kita pada sesi pertama ya. Untuk pertemuan 10 ini untuk latihannya kita buat new file ya. Kita closekan saja semua yang tadi. Kita fokus saja pertemuan 10 new file. Kita buat saja di sini latihan 1.java ya. Nah, begitu ya. Nah, begini. Nah, untuk latihan 1 saya akan mencoba menggunakan perulangan ya. Menggunakan will ya. Menggunakan will. Silakan dilihat kembali catatannya dan latihannya, contoh perulangan willnya itu bagaimana ya, seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini perulangan willnya ya. Oke, di sini sama seperti kemarin kita buat main ya, kemudian kita buat tipe data dan variabelnya apa ya, integer, kemudian kita samakan saja i boleh ya. Kemudian nah, kita akan menampilkan bilangan 10 sampai 1. Artinya bilangan awalnya adalah 10 ya. Kemudian titik koma ya. Barulah kita kondisinya apa? Kita gunakan will ya. Boleh. Kemudian sama seperti kemarin, i adalah 10 ya. Kita akan menampilkan bilangan 10 sampai 1. Berarti diawali dengan 10 lebih besar daripada 0 ya. Artinya bilangan yang akan diambilkan 10, 9 sampai dengan 1 ya. Oke. Codingnya singkat sekali, kemudian kita printkan saja langsung. Sistem. Oke, titik output ya. Jangan lupa kemudian print ya. Oke. Nah, di sini boleh kita buat ya. Buat langsung kita panggil i-nya ya. Oke, begitu. Nah, kemudian di sini kita terjadi perulangan karena dia menampilkan ada apa?
operator pengurangan, maka kita akan menggunakan perulangannya i min min ya. Artinya dia mengurangi satu kali, mengurangi setiap perulangannya sebanyak satu ya. Kalau dia plus plus berarti dia melakukan penambahan ya. Nah, kita coba saja ini yang untuk ininya ya, perulangan secara saya buat catatannya statis ya. Oke. Kita buat saja, kita jalankan menggunakan CMD ya. CMD boleh, kita gunakan CMD boleh, atau mau jalankan seperti ini langsung tidak jadi masalah sebenarnya ya. Tapi untuk instalasi Visual Code-nya, untuk komponen pendukung semua Java harus terinstall dengan baik ya. Nah, di sini sama, saya buka dulu folder tempat penyimpanan Java saya di D, kemudian menggunakan CD dasar Java, kemudian pertemuan ke-10 ya. CD pertemuan ke-10 ya. Nah, kita buat kelasnya terlebih dulu, Java latihan 1.java. Enter. Oke, kelasnya sudah terbentuk. Kita tekan panah ke atas pada keyboard, kemudian kita hilangkan C-nya, delete ya, enter. Nah, maka akan menampilkan bilangan 10 sampai 1 ya. Kalau saya rubah ini misalkan mau sampai 9, mau sampai dengan angka 2 misalnya ya, berarti di sini akan berubah menjadi nilai 9 sampai 2 ya. Atau di sini boleh kita tambahkan sebuah keterangan ya. Boleh kita tambah kutip ya. Perulangan menampilkan perulangan. Boleh ya. Tampil ya. Perulangannya. Nah, boleh ya, kita tambah kata-kata boleh ya. Boleh, bebas ya, plus ya, begitu kira-kira. Nah, kita sama dengan kan, kalau kita jalankan boleh. Nah, enter ya. Nah, gitu, lebih keren ya. Ini boleh kita samakan 0 ya, boleh begitu ya, bebas ya. Oke, itu untuk menggunakan statis ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan program dinamis menggunakan input keyboard ya. Nah, untuk input keyboard ini silakan lihat kembali untuk materi input keyboard pada menggunakan Geption boleh ya, atau scanner boleh ya. Kita akan latihkan terlebih dahulu ininya ya, yang ini tetap ya. Untuk ininya kita kembalikan, kita akan buat untuk versi dinamisnya ya. Oke, nah gitu ya. Nah, ini untuk ini kita ini saja ya. Untuk dinamisnya ya. Oke. Kita batasin saja ya. Biar enak. Sekarang kita buat versi tadi statis ya, berarti dinamis ya, menggunakan input keyboard ya. Nah, gitu ya. Boleh J option ya. Kita menggunakannya depan. Nah, gitu ya. Nah, gimana hasilnya kira-kira? Nanti kita akan coba tampilkan ya. Nah, sebenarnya sama, hanya saja kita tambahkan untuk input keyboardnya ya. Nah, codingnya sama sebenarnya, hanya saja kita tambahkan. Kemarin kita menggunakan input keyboard, kita harus import terlebih dahulu. Import, kemudian di sini kita buat Java ya. Kemudian titik swing ya.
swing titik JF Jepsen ya. Titik Jepsen Jepsen. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk inputnya. Nah, langsung saja kita buat untuk menggantikan yang ini ya. Untuk menggantikan I ya, untuk menggantikan angka awal ya. Variabel ini. Berarti kita tetap menggunakan integer. Kemudian kita buat variabelnya, angka awalnya, kemudian kita buat integer. Kemudian kita buat input keyboardnya menggunakan adalah parent person in ya. Kemudian kita gunakan input keyboardnya Jepsen. Jepsen, kemudian kita sebutkan ya. Pelan-pelan saja. Oke. So input dialog ya. Nah, di sini kita bisa membuat apa? Komunikasinya kita besarkan saja ya. Nah, oke. Kita buat perintahnya adalah kita buat misalkan masukkan nilai awal ya. Nilai awal tadi adalah 10 ya. Kan nilai awal. Awalnya berapa ya? Nah, kemudian yang kedua kita juga akan menentukan nilai akhir ya. Ini sama dengan ya. Nilai akhir ya, yang adalah 0 ini ya, berapa? Kita tentukan sendiri. Kita buat lagi variabelnya ya, misalkan V ya, untuk menentukan nilai akhirnya. Sama ini, integer, titik parser ya. Oke, Jepsen. Oke, titik so input dialog. Oke, kita buat lagi ininya ya. Misalkan masukkan nilai akhir ya. Akhir, misalkan 0 tadi ya. Boleh kita buat seperti itu ya. Titik 2. Oke, dah selesai. Nah, yang tadi ya, kita tinggal buat saja. Sama codingnya ya, tinggal kita buat will ya, kemudian apa, kita buat gantikan i ini ya, untuk bilangan awalnya ya, i sama dengan lebih besar dari berapa, nanti dia dinamis ya, berapapun angka yang kita inginkan dia akan ditampilkan begitu. Kemudian enter, kemudian langsung kita sistem print ya. Nah, i ya. Nah, gitu ya. Kemudian apa terakhir adalah kita buat i plus min ya. Oke. Nah, kita jalankan, kita menggunakan CMD ya, boleh. Membuatkan Java latihan 2 ya. Latihan 1 ya, tetap latihan 1 ya. Nah, kita jalankan kembali. Oke ya, dia akan menampilkan input ini bebas ya. Nah, kita coba ya, kita inputkan nilai 10 misalkan ya. Oke, kemudian nih ikut 0 misalkan akan menampilkan bilangan 10 sampai 1 ya. Nah, kalau kita jalankan misalkan kita menampilkan bilangan berapa lagi misalkan ya, misalkan bilangan dari bebas ya, misal 20 misalkan boleh ya, karena ini dinamis sampai misalkan 1 misalkan ya. Nah, maka dia akan menampilkan secara dinamis ya, tergantung yang kita inginkan. Itu bedanya antara program yang kita buat secara statis dengan dinamis ya. Nah, begitu saja mungkin yang harus kita lakukan ya untuk latihan satunya seperti ini ya. Jadi lengkap ya, boleh menggunakan statis dan boleh menggunakan dinamis. Oke, silakan mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.